Seri 24 mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Biyung Sinom yang menggunakan tubuh Arawinda Nareswari mengamuk lalu menghambur-hamburkan pukulan jarak jauhnya. Tapi tak satu pun pukulan itu mengenai sasaran. Dengan lincah, Ibunda Permaisuri berlompatan ke sana kemari menghindari sambaran pukulan lawan. Sementara itu, Gunadarma dan Purnawijaya kebingungan karena tiba-tiba Dyah Lokapala menghilang. Pasti anak itu bikin ulah lagi. Kita yang harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Dia seorang pangeran. Dia putra mahkota. Biar, saya cari dia. Tolong Tuan Purnawijaya, awasi Ibu Suri. Jangan khawatir soal itu. Cepat Tuan, barangkali dia masih berkeliaran di sekitar sini. Gunadarma segera menyelinap di antara kerumunan para pekerja yang tengah terpana melihat jalannya pertarungan, lalu bergegas meninggalkan pelataran. Di suatu tempat, di antara kerimbunan daun-daun pakis liar, selintas dia menangkap sesosok bayangan mengendap di bawah pohon talas hutan. Setelah yakin bahwa bayangan itu Dyah Lokapala, dia buru-buru melompat dan berdiri di depannya. Paman Gunadarma. Pangeran, mau kemana? Saya mencari kesana kemari. Aku bukan anak kecil yang harus diawasi terus-menerus, Paman Guna. Saya ditugaskan menjaga keselamatan pangeran. Aku bisa menjaga diri. Lagi pula tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mengancam aku. Paman Guna terlalu berlebihan. Saya hanya menjalankan tugas. Nanti kalau terjadi apa-apa, saya akan kena sanksi hukuman. Karena dianggap melalaikan tugas. Sudahlah, aku tidak mau berdebat soal itu. Aku bosan. Sekarang Paman Guna pergi saja. Jangan mengikutiku lagi. Lalu, pangeran mau kemana? Itu bukan urusan Paman Guna. Kalau Eyang Ratu tanya saya, harus menjawab apa? Katakan saja aku sedang jalan-jalan, mencari udara segar, melihat-lihat pemandangan atau apalah. Pokoknya cari alasan yang masuk akal. Eyang Ratu pasti tidak akan marah. Ya, kalau begitu kemauan pangeran, baiklah. Silahkan pangeran jalan-jalan. Awas, jangan mengintip ya. Jangan membuntuti aku lagi. Gunadarma langsung melompat dan menghilang di balik semak-semak liar. Dia tidak bermaksud pergi jauh. Dia menyelinap di antara pohon-pohon perdu sambil mengawasi Dyah Lokapala dari celah-celah dedaunan. Sementara Dyah Lokapala kembali sendirian. Dia lingak-linguk sebentar seperti mencari sesuatu. Wajahnya tampak kecewa. Gara-gara Paman Gunadarma, buruanku jadi hilang. Kemana ya perginya? Tapi aku yakin dia pasti bersembunyi di sekitar tempat ini. Siapa ya gadis kecil itu? Cantik sekali. Sebaiknya aku cari di sebelah sana. Siapa tahu ketemu. Pertarungan antara Ibunda Ratu melawan Biyung Sinom belum juga selesai. Bahkan semakin banyak para pekerja bergabung untuk menyaksikan mereka yang sedang adu kesaktian. Lama-kelamaan, setelah puluhan jurus berlalu, Ibunda Ratu mulai tampak letih. Dia ingat pesan almarhum suaminya, Sri Maharaja Samaratungga, bahwa cara mengusir arwah jahat ialah dengan mencabut selembar rambutnya. Ibunda Permaisuri segera membuat persiapan. Dia melompat mundur beberapa tindak. Saat itulah, Biyung Sinom kembali menerkam dengan garang. Ibunda Permaisuri berkelit ke samping. Tangannya meluncur cepat ke arah kepala Arawinda Nareswari. Rasakan Biyung Sinom. Ampun. Tubuh Arawinda Nareswari terhuyung-huyung. Kedua belah tangannya menjambak-jambak rambut, kakinya dihentak-hentakan ke tanah, sedangkan mulutnya menyeringai kesakitan. Sambil mencengkram selembar rambut yang berhasil dicabutnya, Ibunda Permaisuri mendekat.
benar-benar keras kepala, Byung Sinom. Kamu tidak kasihan pada gadis ini. Ayo cepat pergi. Kembali ke tubuhmu sendiri. Kurang ajar. Kamu curang. Kamu licik. Jadi kamu tidak mau pergi juga? Hah? Kamu mau melihat rumput ini kubakar hingga tubuhmu yang sekarang entah di mana-mana ikut terbakar? Oh, jangan. Baiklah, kali ini aku mengalah. Tapi ingat, suatu saat nanti akan kubalas perbuatanmu ini. Setelah tawa Byung Sinom di udara, tubuh Arawinda Nareswari menjadi limbung. Purnawijaya yang berdiri di belakang Ibunda Permaisuri buru-buru melompat dan menangkapnya sebelum tubuh gadis itu tersungkur ke bumi. Beberapa orang pekerja berkerumun mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Purnawijaya membaringkan Arawinda Nareswari di atas batu datar. Wajah gadis itu pucat, matanya tertutup rapat. Perempuan setan itu sudah pergi. Dia pingsan, Ibu Suri. Tidak apa. Dia akan segera sadar kembali. Tolong sampaikan saja pada Pendeta Sadu Budi tentang apa yang dialami keponakannya. Biar dia yang merawatnya. Baik, Ibu Suri. Sebaiknya bawa dia ke tenda, supaya tidak terlalu panas kena cahaya matahari. Baik, Ibu Suri. Angkat, bawa ke tenda. Loh, aku tidak melihat Lokapala. Di mana Lokapala? Dia Lokapala mengendap di balik pohon-pohon perdu. Matanya liar menatap ke sana kemari, mencoba menangkap sosok bayangan gadis kecil yang dicari-carinya. Kadangkala dia senyum-senyum sendiri, senyuman nakal. Memang, walaupun masih kecil, anak bangsawan itu sudah tampak bakatnya bakal menjadi laki-laki doyan perempuan cantik. Nah, itu dia. Apa ya yang dilakukannya di situ? Wah, benar-benar cantik. Aku jadi penasaran. Tapi pasti aku bisa memikat hatinya. Aku punya berbagai macam cara untuk menarik hati kamu, wanita. Hah? Loh, kenapa Dewa Kinara juga ada di situ? Wah, gawat. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Sedangkan aku tahu namanya saja belum. Tapi tidak, aku tidak boleh berkecil hati. Pasti dia lebih tertarik padaku daripada kepada Dewa Kinara yang gendut itu.